sebenarnya kemarin itu ada kesempatan waktu kita membahas Undang-Undang P2SK, ya Omnibus Law Keuangan, di mana kita ingin koperasi simpan pinjam yang menengah dan besar, yang asetnya sudah di atas 500 miliar itu diawasi oleh OJK. Tapi rupanya tidak berhasil ya karena ditolak oleh gerakan koperasi ya baik di DPR ya pembahasannya di DPR, sehingga sekarang itu kembali status quo. Jadi koperasi yang open loop itu di bawah OJK, yaitu koperasi yang misalnya menjalankan jasa keuangan tidak hanya untuk anggota tapi juga kepada non-anggota. Nah, yang kedua, yang closed loop di Kementerian Koperasi. Nah, tapi di Undang-Undang P2SK sekarang menjadi sangat jelas bahwa perlu adanya pengawasan eksternal. Ya, tidak bisa lagi koperasi itu mengawasi dirinya sendiri, terutama yang tadi, yang menengah dan besar. Nah, jadi ada 3 hal yang kita akan usulkan di revisi ini. Yang pertama adalah adanya otoritas pengawas koperasi, seperti halnya di Amerika, ya untuk koperasi simpan pinjam ada OPK dan juga di Jepang. Ya, jadi ini yang saya kira kita akan usulkan. Yang kedua, tentu ada LPS lah. Masa kalau nasabah bank dilindungi, kenapa anggota koperasi yang nyimpan di koperasi tidak dilindungi? Ya, ini juga saya kira tidak fair. Nah, yang ketiga tentu perlunya adanya Apex, ya. Jadi semacam ada dana talangan yang bisa dipinjam oleh koperasi untuk sementara waktu kalau mereka mengalami masalah likuiditas. Ya. Oke. Nah, 3 hal ini menurut saya penting gitu ya untuk kita usulkan. Ya, Pak Teten, artinya kalau untuk otoritas pengawas koperasi dan juga untuk lembaga pengawas koperasi ini semacam LPS ini seluruhnya artinya lembaga baru ya Pak Teten? Ya, harus dibikin lembaga baru karena kemarin kan waktu kita mau masukkan pengawasannya di OJK ada penolakan karena koperasi menganggap berbeda dengan perbankan, dan memang perbankan kan terlalu ketat lah. Sementara koperasi ini kan sebenarnya khususnya koperasi simpan pinjam itu kan alternatif pembiayaan bagi mereka yang unbankable. Ya, tapi kita tidak mau lagi koperasi itu juga dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Ya, nah ini kita harus protek. Jadi OPK itu bisa saja nanti terdiri dari pengawas eksternal yang bersertifikat, ya, yang punya kompetensi. Nah, sekarang ini kan yang ngawasi, katakanlah meskipun undang-undangnya tidak terlalu kuat, ya, karena tidak ada fungsi pengawasan yang powerful begitu, banyak pengawas ini tidak bersertifikat, gitu ya. Pengawasnya kan dari pengawas dinas di kabupaten, kota, gitu kan. Gitu. Jadi ini memang perlu betul-betul dirombak total sistem pengawasan koperasi ini. Oke, untuk lembaga ini sendiri nanti apakah akan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM atau nanti akan terpisah, Pak Teten? Terpisah seperti OJK, ya karena kalau di bawah Kementerian Koperasi ini kan tidak punya kantor di daerah, ya. Selama ini kan pengawasan untuk didelegasikan ke kabupaten, kota, termasuk juga ada ASN yang tidak punya kompetensi yang melakukan pengawasan di Kementerian Koperasi. Oke, baik. Ini kan KSP ini besar, ada 18.000, ya kan. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada 8 koperasi bermasalah, sebenarnya masih relatif kecil, tapi kita ingin mengantisipasi ini jangan sampai koperasi-koperasi bermasalah dan merugikan masyarakat itu semakin besar di kemudian hari. Oke, baik.